kelompok kami beranggotakan. Ada saya Lanita Indarati dengan NPM 87. Saya Kisha Prialia dengan NPM akhir 06. Saya Putu Maria Permami dengan NPM terakhir 034. Langsung ke PPT. Oke, Oke, yang pertama, apa sih itu stres atau what is stress? Jadi, stres itu adalah reaksi alami tubuh terhadap situasi yang dianggap mengancam atau membuat kita tidak nyaman. Dalam dunia perkuliahan, kita nih contohnya mahasiswa itu tuh perguruan tinggi itu tentu jadi salah satu tantangan utama bagi mahasiswa, apalagi untuk mahasiswa pertama yang baru masuk itu untuk ada perubahan situasi, perubahan cara belajar, perubahan lingkungan, dan perubahan-perubahan lainnya. Dan untuk kita yang udah di semester-semester akhir tentu saja banyak ya tantangan lainnya untuk menyelesaikan perguruan tinggi ini, terus juga bagaimana menyesuaikan pertemanan dan juga pekerjaan lainnya dengan tugas-tugas. Nah, stres itu dapat dipicu oleh berbagai hal seperti yang tadi aku bilang, tapi nggak menutup kemungkinan bisa juga dari peristiwa besar seperti kalau misalnya pasangan dari pasangannya yang misalnya selingkuh atau perceraian, juga kehilangan pekerjaan, pindah rumah, hingga kehilangan orang tercinta. Nah, gangguan kecil ini itu kadang bisa berdampak besar. Bagaimanapun stres itu tuh bisa dipicu dari hal-hal kecil maupun besar. Terkadang stres itu tuh muncul tanpa alasan yang jelas juga. Reaksi tubuh terhadap stres dikenal sebagai respon flight or fight atau lawan atau lari. Itu tuh sering kita mikir kayak dilawan gak ya stresnya atau enggak kayak gitu. Dimana tubuh melepaskan hormon stres yang mempengaruhi kondisi fisik dan juga emosional. Nah, tanda-tanda stres pada tubuh itu ada secara fisik dan psikologis ya udah sering lah ya mungkin kita rasain itu sakit kepala, ototnya terasa tegang atau sakit, nyeri tubuh, mual, pencernaan yang nggak enak, mules dan lain-lain. Tapi secara emosional biasanya itu ada juga kayak kecemasan berlebih atau anxiety, perasaan mudah tersinggung, harga diri yang rendah, depresi atau mood yang mudah sekali berubah-ubah. Terus kalau misalnya perilaku juga bisa sulit berkonsentrasi, gampang terdistraksi, kehilangan semangat, dan juga kebiasaan makan yang tidak teratur. Itu salah satu contoh dari stres. Nah, cara manajemen stres itu sebenarnya ada banyak, tapi pertama itu kita bisa mengenali stresnya. Kenapa sih kita ini tuh merasakan stres tersebut gitu? Diidentifikasi gitu. Jadi kenali dulu nih stresnya itu tuh karena apa sih, masalahnya tuh apa, kenapa kok reaksinya kayak gini, apakah udah sering reaksinya kayak gini atau kan ini baru pertama kali asing kayak gitu. Terus habis itu identifikasi penyebabnya. Kalau misalnya bingung untuk dipikirin, kalian bisa tulisin juga kenapa bisa ngerasain kayak gini, masalah yang memiliki solusi itu apa, masalah yang akan membaik seiring waktu itu apa, masalah yang tidak akan bisa dikendaliin sama kita alias dari faktor eksternal itu apa. Jadi kalian tuh bisa nge-define masalah-masalah yang bisa berpotensi memunculkan stres pada diri kalian gitu. Terus tinjau kembali ke gaya hidup kalian tuh kayak gimana, apakah kalian terlalu nge-push diri kalian sendiri, apakah kalian udah baik dalam manage waktu kalian, apakah kalian udah baik dalam membangun relasi dengan orang lain. Karena nggak sadar sampai suatu saat seseorang tuh nge-point out gitu kan istilahnya. Kita udah ngerasain baru tahu apa yang kita rasain gitu. Karena selama ini kita nggak memanage itu, kita tuh nggak tahu lifestyle kita tuh kayak gimana ke orang lain, ke diri sendiri dan lain-lain. Terus praktikan kebiasaan sehat juga itu salah satu contohnya, karena kan yang tadi ada di atas ya, stres itu tuh mengurangi dopamin juga gitu. Dengan hidup sehat itu tuh bisa memunculkan terus gitu. Terus juga luangkan waktu untuk relaksasi. Ya. Tapi kan kadang ada ya kalau misalnya lagi stres tuh kalau kabut gitu istilahnya, bingung untuk memanage aja tuh nggak bisa, untuk mikirin kenapa stres aja tuh nggak bisa kayak gitu. Untuk mikirin kenapa merasakan kayak gini aja tuh nggak bisa dan bingung jadinya. Nah, untuk itu bisa dicoba teknik grounding. Nah, teknik grounding ini itu tuh metode sederhana yang digunakan untuk membantu seseorang tetap fokus pada momen saat ini. Jadi kan itu kalau kabut ya, pikirannya kemana-mana, numpuk sama yang lain dan lain-lainnya. Nah, grounding ini tuh membuat kita bisa mikir kayak, oke, tenang dulu, di sini kita selesai dulu satu-satu dan sadar dulu apa sih sebenarnya yang terjadi, kita lagi di mana, kita lagi ngapain, apa yang kita rasain itu tuh dirasain dulu. Jadi biar bisa natap pemikiran kita itu tuh
satu demi satu, nggak langsung. Kan orang kalau stres kadang tuh suka kayak selesai yang mana dulu ya, karena bingung, ujung-ujungnya malah nggak selesai sama sekali semuanya kayak gitu. Makanya pakai teknik grounding ini. Di sini ada contohnya, slowly breathe gitu ya. Terus habis itu kalau misalnya lagi berdiri, terus misalnya kayak kan kadang kita kalau stres tuh mulai gelisah ya, tangannya nggak bisa diem, kakinya nggak bisa diem. Coba pelan-pelan gitu ya, press your feet into the floor. Terus slowly stretch your arms or slowly press your hand together. Kadang tangannya ada yang gemeteran, ada yang nggak bisa diem atau kayak gimana, itu mungkin bisa pegang atau misalnya kayak selanjutnya. Nah selanjutnya juga jadi grounding itu tuh ada metode 5, 4, 3, 2, 1. Yang pertama, setelah kalian ngelakuin tadi udah bisa mulai tenang, bayangin 5 hal yang ada di sekitar kalian. Misalnya kan lagi stres belajar nih, ya kan? Terus di meja belajar nih stresnya, coba lihat ada 5 hal di sekitar kalian gitu. Misalnya lampu belajar, buku pelajarannya, pulpennya, kayak gitu. Yang penting tuh bisa mikir jernih aja, apa sih yang bisa dipikirin saat itu tanpa harus mikir. Jadi lihat langsung kayak gitu, langsung lihat. Terus yang selanjutnya adalah 4 things you can hear, apa yang bisa didengar. Misalnya suara AC, suara notifikasi HP, terus misalnya lagi sambil nyetel itu video atau apa. 4 hal yang bisa didengar saat itu. Lalu yang selanjutnya adalah what can you smell? Ini ada 3. Jadi apa sih yang bisa dicium saat itu? Mungkin wangi pengharum kamar, pengharum kamar kalian, atau parfum bekas yang masih nempel di kalian, atau kayak gimana. Terus selanjutnya adalah yang terakhir, notice where you are and what you are doing. Jadi kalian di mana dan juga kalian tuh lagi ngapain sih sebenarnya? Saya lagi belajar, oke, di kamar lagi belajar. Misalnya di tempat kalian lagi rapat sama teman-teman organisasi kalian, oke, lagi di ruang rapat, lagi rapat sama anggota-anggota lain. Selanjutnya, jadi grounding itu digunakan untuk membantu seseorang untuk fokus pada momen saat ini. Nah, biar mereka itu bisa notice things atau hal-hal yang ada saat itu. Nah, kenapa grounding itu penting? Karena itu memberi kendali atas pikiran dan juga perasaan kita, lalu meningkatkan kesejahteraan mental, mencegah respon berlebihan, dan menjaga keseimbangan diri. Tadi Kia udah jelasin tentang manajemen ya, tentang cara manajemennya dan juga apa sih sebenarnya stres itu, gimana ketika stres itu dan gejala fisiknya ya. Kalau sekarang ada benefitnya, dan itu mungkin kalau secara teori teman-teman udah tahu ya, tapi kadang masih sering kita abaikan karena kayak dalam sepele dia dianggap kayak oh yaudah cuma gitu aja. Padahal benefit dari stres ini cukup berdampak juga pada jangka panjang. Yang pertama adalah leading to effective and efficient learning. Kita sebagai mahasiswa masih banyak beban tugas ya, tanggung jawab kerjaan, penelitian, magang segala macam. Tapi ketika kita stres, kita kan akan menghasilkan namanya hormon kortisol. Nah, hormon kortisol dan hormon kortisol ini ketika semakin tinggi hormonnya akan semakin membuat kita jadi lebih susah fokus, jadi nggak bisa konsentrasi, dan lebih gampang kehilangan memori kita. Tapi ketika kita bisa memanajemen stres seperti yang sudah dijelaskan sama Kay dengan cara-cara seperti itu, dengan manajemen stres kita bisa menurunkan kadar kortisol yang dihasilkan ketika kita mengalami stres. Jadi dengan manajemen stres itu kita bisa lebih berkonsentrasi, bisa lebih memiliki kekuatan memori yang bagus. Kemudian yang kedua, improve student satisfaction. Apa hubungannya dengan manajemen stres? Karena ketika kita stres, kita cenderung tidak puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Jadi kayak sudah melakukan A tapi kayaknya dia kurang deh. Terus ingin melakukan yang sebetulnya kayak ya kamu udah cukup dengan hal seperti itu, tapi kita terus mencari hal-hal lain yang akhirnya juga nggak puas-puas dan makin stres gitu. Makanya manajemen stres akan lebih bermanfaat ketika kita bisa menghargai apa yang sudah kita capai, proses yang sudah kita lalui, sehingga bisa meningkatkan satisfaction terhadap setiap kinerja yang kita lakukan. Kemudian improve resilience. Resiliensi, mungkin teman-teman juga udah tahu, resiliensi adalah kecenderungan orang yang bisa cepat bangkit, bisa termotivasi kembali untuk keluar
keluar dari posisi terpuruk. Kita sebagai mahasiswa kan sering ya kayak ada downtime-nya gitu, breakdown entah karena tugas, entah karena skripsi, entah karena ada kegiatan-kegiatan di luar non-akademik. Nah, ketika bisa manajemen stres yang bagus, resiliensi pun akan meningkat karena kita bisa cepat mengelola emosi dan juga kondisi downtime tadi, dan bisa cepat bangkit untuk melanjutkan aktivitas dan juga tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian improve physical health. Sebenarnya ini tadi nyambung sama yang kayak sebut, ini ada beberapa gejala fisik dari stres. Yang pertama dari sakit kepala, terus apa lagi nih? Mual, cepat pusing, cepat ngantuk, dan juga Merasa lapar. ya juga merasa lapar. Nah, dengan manajemen stres yang baik, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Dr. Vina Santosh tahun 2016, manajemen stres itu bisa meningkatkan kesehatan fisik. Dan yang terakhir, improve relationship. Kenapa? Karena mungkin teman-teman juga relate ya, kalau misalnya kita lagi stres, hubungan entah sama pacar, entah sama keluarga, jadi gampang banget kepancing emosinya. Apalagi kalau sama orang terdekat seperti pacar atau keluarga. Jadi kayak kita meluapkan emosi, kita meluapkan frustasi kita dari tugas, dari semua stres itu ke orang-orang terdekat kita kayak keluarga atau pasangan. Makanya manajemen stres bagus banget untuk menghindari melampiaskan emosi ke orang terdekat yang akhirnya memperburuk kondisi hubungan kita, baik itu teman, pasangan maupun keluarga. Next. Mungkin kita pindah ke bagian yang terakhir, on how to preventing stress. Gimana sih caranya supaya kita tuh nggak gampang stres. Yang pertama, self relaxation. Nah, self relaxation ini bisa aja melakukan latihan fisik yang dapat membantu mengurangi stres. Misalnya jalan pagi, cuma jalan, misal kalian perlu beli sabun di Indomaret, kalian jalan pagi-pagi, atau enggak sekedar cuma jalan di jalan seperti taman, udara yang masih segar gitu. Nah, aktivitas tersebut memicu pelepasan hormon endorfin yang bertindak sebagai analgesik alami yang nantinya memicu supaya kita bisa merasa lebih bahagia, biar bisa merasa lebih grateful for the things around us gitu. Dan juga mungkin bagi teman-teman yang lebih prefer mungkin ngelakuin yoga atau olahraga yang lebih serius juga bisa, karena yoga juga membantu banget dalam mengatur stres dalam tubuh kita, karena itu juga membantu kita mengatur pernapasan, terus juga let us live in the moment gitu. Terus yang kedua ada sleep well, tidur membantu otak proses emosi sehingga kita dapat situasi stres dengan lebih tenang dan rasional. Kurang tidur dapat membuat kita lebih rentan terhadap stres. Nah, tidur ini kalau misalkan kalian mungkin masih ngerasa kesusahan untuk tidur, mungkin kalian bisa coba dengan waktu kalian di tempat tidur, 30 menit sebelum tidur kalian bisa mengurangi waktu dengan gadget, ataupun kalau misalkan kalian bisa punya akses ke apotek terdekat, kalian juga bisa beli obat yang aman, yaitu ada melatonin yang sekarang juga banyak dipromosiin sama dokter-dokter. Apabila kalian susah tidur, pun kalau misalkan kalian masih merasa kayak masih agak susah untuk tidur, kalian juga bisa untuk communicate with your therapist gimana caranya supaya membantu memudahkan tidur, karena tidur ini juga berpengaruh. Kalau misalnya kita kurang istirahat, kita juga bakal lebih rentan terhadap emosi dan juga hal-hal yang bisa nge-trigger stres kita. Boleh di next? Nah, yang selanjutnya eat healthily. Ada nutrisi tertentu seperti vitamin C, magnesium, dan asam lemak omega 3 dapat membantu mengatur kadar kortisol atau hormon stres. Nah, eat healthy ini gak mesti kayak kita harus makan sayur terus-terusan tanpa ada tambahan lain, tapi kita juga bisa mungkin nambahin daging segala macam dengan porsi yang lebih pas gitu, dengan di porsi yang seimbang dan lain-lain. Juga ada 4 sehat 5 sempurna kan. So, di situ juga no smoking or drinking, merokok dan minum alkohol mungkin memberikan perasaan relax sesaat, tetapi konsumsi berulang untuk melarikan diri dari stres dapat menyebabkan ketergantungan emosional. Nah, meskipun nantinya mungkin lagi stres terus merokok atau minum, itu bisa ngasih perasaan relax sesaat, tapi pada akhirnya itu juga kita akan bergantung secara emosional terhadap dua hal tersebut. Dan apabila kita mungkin lagi stop untuk minum atau stop merokok, kita bakal bisa lebih rentan terhadap stres karena kita udah bergantung secara emosional terhadap kedua hal tersebut. Oke, boleh di next. Dan yang terakhir ada socialize. Bersosialisasi dengan teman dekat, memberikan dukungan emosional, membantu kita mengatasi masalah dan menciptakan perasaan koneksi yang dapat mengurangi stres secara signifikan. Dan membangun dan menjaga hubungan yang positif dengan teman adalah semakin penting untuk menjaga kesehatan mental dan menghadapi tekanan hidup. Mungkin beberapa dari kita ada yang merasa kayak nggak apalah, keep it to ourselves, karena itu masalah kita sendiri. Padahal cerita sama teman itu
benar bisa ngebantu banget karena kita bisa punya perspektif baru dari teman-teman kita terhadap permasalahan kita, dan juga kita bisa ngerasa bisa membagi cerita-cerita kita ke teman-teman tersebut, karena teman-teman kita atau orang terdekat kita pasti juga will always be there to support us emotionally, dan kita bakal juga ngerasa kayak oh ternyata ada orang yang peduli juga sama aku nih dan sebagainya kayak gitu. Dan juga sosialisasi ini gak mesti sama teman, bisa juga sama orang-orang lain, mungkin sama terapis kalian. Kalau misalnya kalian lagi stres banget dan butuh bantuan, kalian juga bisa socialize dengan your own therapist. Next. Mungkin sekian pemaparan dari kami mengenai stress management. Langsung. Selanjutnya kita bakal masuk ke selanjutnya ya. Jadi kita gak cuma pemaparan doang, tapi kita pengen di sini jadi sesi buat ngomongin juga gimana sih teman-teman sejauh ini memanage stres teman-teman. Jadi di sini ada game mau Stanko. Kita main games. Jadi di setiap blok itu kita simpan pertanyaan. Oke, jadi di dalam apa namanya, di dalam blok itu kita udah nempelin kertas yang isinya pertanyaan tentang stress management dan lain sebagainya. Nah, nanti jawaban dari pertanyaan teman-teman itu tolong dituliskan di post-it. Nanti ditempelkan ke Infoword gitu. Nah, sekarang karena ada 11 orang, kita bagi 2 tim ya, 5 dan 6 orang. Buat teman-teman mungkin berpisah dulu. Ini 5, sini 6 atau 12. Ini kan baru 4 nih, berarti 1 orang lagi sisa nih. Gak ada yang mau ya udah. Jo, udah Jo. Ya udah. Jo sini Jo. Jadi di baju di mana? Sini deh. Oke, kita spin. Stop.